Nadia, dengerin mama ya. Mama udah atur pertemuan buat kamu sama calon suami kamu. Besok kamu harus ikut. Ini nggak bisa ditunda lagi. Aku udah bilang, Ma, aku nggak mau dijodohin sama orang yang nggak aku kenal. Ini tuh zaman udah modern, bukan zaman Siti Nurbaya. Apa Mama nggak ngerti? Kamu udah umur berapa sekarang? Lihat deh teman-teman kamu, satu persatu udah nikah. Bahkan udah ada yang punya anak. Kamu mau tunggu sampai kapan? Mama nggak minta yang aneh-aneh kok. Mama cuma pengen kamu bahagia, Nadia. Bahagia menurut Mama, aku bakal bahagia kalau nikah sama orang yang belum tentu aku suka. Bahkan aku belum pernah ketemu dia, Ma. Ini hidup aku, bukan Mama yang jalanin. Aku yang bakal ngerasain semuanya, bukan Mama. Nadia, kamu tuh anak mama. Mama sama papa tahu yang terbaik buat kamu. Kami nggak akan pernah nyerahin kamu ke sembarang orang. Calon yang mama pilih ini dari keluarga baik-baik. Dia sukses dan yang paling penting, dia serius mau menikahi kamu. Nadia, dengerin dulu mama kamu. Kita ini orang tua, nggak mungkin asal-asalan milih buat masa depan kamu. Kami cuma pengen kamu dapat yang terbaik. Terbaik? Menurut siapa, Pak? Terbaik menurut Mama dan Papa kan? Menurut aku ini semua cuma paksaan. Aku nggak bisa gitu aja nerima perjodohan kayak gini. Aku nggak mau. Nadia, kamu tahu kan, papa sama mama nggak mungkin maksain kalau kita nggak yakin ini baik buat kamu. Anak itu tanggung jawab besar buat orang tuanya. Kami cuma pengen kamu nggak salah langkah. Mama cuma mau kamu bahagia, nak. Kalau Mama bener-bener peduli sama kebahagiaan aku, Mama bakal biarin aku buat milih jalan hidupku sendiri. Aku nggak butuh perjodohan kayak gini. Aku bisa cari kebahagiaan sendiri tanpa harus dipaksa. Sinta, kamu gak akan percaya deh. Orang tua aku tuh maksa banget. Mereka nyuruh aku buat ketemu sama cowok yang mereka jodohin. Bisa bayangin gak? Zaman sekarang masih aja kayak gitu. Aku udah bilang aku gak mau, tapi mereka gak dengerin aku. Serius, Nat? Aduh, kasihan banget kamu. Tapi coba deh kamu pikirin lagi. Siapa tahu orangnya oke, nggak seburuk yang kamu bayangin. Aku udah muak dengar kalimat itu, Sin. Siapa tahu orangnya oke. Itu yang orang tua aku juga bilang. Tapi aku gak peduli. Aku gak butuh dijodohin. Aku bisa cari cowok sendiri. Lagian aku punya Damar. Damar? Aduh, Nat, jujur aja ya, aku gak yakin sama Damar. Kamu tahu sendiri kan dia belum kerja, belum ada rencana masa depan yang jelas. Damar itu janji kok mau berubah. Aku percaya sama dia. Kita cuma butuh waktu. Aku ngerti kamu sayang sama Damar, tapi coba kamu kasih kesempatan buat kenalan dulu sama calon yang dijodohin sama kamu. Kalau ternyata dia ganteng, gimana? Hahaha, ganteng doang gak cukup, Sin. Kamu pikir ganteng bisa bikin aku bahagia? Banyak cowok ganteng di luar sana, tapi kalau hatinya gak tulus, buat apa? Lagian aku yakin banget cowok yang dijodohin ini pasti ngebosenin, kayak robot yang udah disetel buat jadi cowok ideal. Serius deh, Nat, aku gak ngerti sama kamu. Kamu punya kesempatan buat kenalan sama cowok baru yang mungkin lebih baik dari Damar, tapi kamu malah keras kepala nolak. Apa salahnya nyoba? Aku gak suka cara mereka maksa aku. Mereka gak peduli sama perasaan aku. Aku udah cukup pusing sama masalah Damar. Sekarang ditambah lagi sama perjodohan ini. Masalah Damar? Maksud kamu masalahnya dia masih pengangguran? Kamu tahu kan dia belum nunjukin perubahan apa-apa. Kamu udah pacaran lama tapi gak ada kepastian. Damar janji kok. Dia bilang bakal cari kerja. Aku percaya sama dia. Aku sayang sama Damar. Nat, kadang cinta doang gak cukup. Kamu butuh kepastian, bukan janji. Damar itu, ya ampun, kamu tahu kan dia belum jelas sama masa depannya. Aku gak bilang kamu harus ninggalin dia, tapi kalau kamu punya pilihan lain, kenapa gak dicoba? Siapa tahu calon kamu ini malah lebih baik. Aku gak butuh pilihan lain. Aku udah bilang aku cinta sama Damar. Aku gak mau nikah sama orang yang gak aku kenal. Aku gak mau hidup kayak drama-drama yang dipaksa nikah cuman karena orang tua yang nyuruh. Aku ngerti kamu sayang sama Damar, tapi kenyataan tuh beda. Kamu gak bisa hidup hanya berdasarkan cinta tanpa rencana.
Apa kamu yakin bisa terus bertahan sama Damar? Kamu juga butuh kepastian, butuh kehidupan yang nyaman. Mungkin aku salah, tapi aku nggak bisa gitu aja ninggalin Damar. Aku bakal kasih dia waktu buat berubah. Aku nggak bisa nyerah sekarang. Oke, kalau kamu yakin. Tapi jangan tutup kemungkinan lain, Nat. Kamu harus jaga hati kamu juga. Kamu juga harus peduli sama masa depan kamu. Nadia, kenalin, ini Raka. Hai Nadia, senang akhirnya bisa ketemu. Hai, Aku dengar dari Tante Mira kalau kamu nggak suka terlalu dijodohin. Aku juga sebenarnya nggak terlalu suka, tapi kita bisa saling kenal dulu kan? ya kita lihat aja nanti. Kamu suka makanan apa Nadia? Atau mungkin kamu punya hobi tertentu? Aku nggak terlalu suka makanan yang aneh-aneh. Hohoho, sama aku juga. Aku lebih suka makanan rumahan. Jadi kamu suka masak di rumah? Nggak terlalu. Nadia ini sebenarnya pintar masak. Cuma ya anak muda zaman sekarang sibuk sama hal lain. Mungkin nanti kalau udah berkeluarga, kan pasti berubah ya Nadia. Iya, kita lihat aja nanti. Ya, siapa tahu. Tapi nggak usah dipaksain kok. Aku juga suka belajar hal baru. Mungkin kita bisa saling belajar. Kamu tuh kadang terlalu serius Nadia. Cobalah santai sedikit. Lihat nih, Raka kan baik, ramah, dan kaya raya lagi. Masih kurang apa coba? Aku cuman gak terbiasa aja, Mah. Ya, nggak apa-apa kok. Aku juga nggak terbiasa ketemu orang baru. Jadi kalau kita sama-sama nggak terbiasa, mungkin lama-lama bisa jadi terbiasa kan? Hehehe. Mungkin. Tuh kan, dia tuh biasa aja, Mah. Gak ada yang spesial. Kamu itu terlalu cepat ngejudge orang Nadia. Baru juga ketemu sekali. Dia anak baik, pekerja keras, dan keluarganya juga baik. Kamu nggak bisa langsung bilang nggak suka cuma karena penampilan pertama. Dia juga kaya raya loh. Masa kamu nolak sih? Tapi aku gak suka, Pak. Aku lebih nyaman sama Damar. Aku udah bilang kan, aku gak mau dijodohin. Damar, cowok yang gak ada masa depan itu. Mama gak setuju ya kamu sama Damar. Udah jelas-jelas dia gak serius sama kamu Nadia. Kamu tuh terlalu sayang sama orang yang gak peduli. Kamu harus bisa lihat ke depan Nadia. Raka itu pilihan yang baik buat masa depanmu. Damar gak bisa kasih kamu apa-apa selain masalah. Aku yang jalanin hidup aku sendiri, Pak. Aku yang tahu siapa yang bikin aku nyaman. Kenapa sih kalian gak bisa dengerin aku sekali aja? Kamu itu masih terlalu muda buat ngerti apa yang baik buat masa depan kamu Nadia. Mama sama papa cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalau kamu terus ngotot sama Damar, kamu bakal nyesel nantinya. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku gak mau hidup sesuai pilihan orang lain. Kalian ngerti gak sih sama apa yang aku rasain? Kamu jangan keras kepala Nadia. Kami cuma kamu mau bahagia. Kadang pilihan terbaik gak selalu yang paling enak di awal. Kenapa kalian gak bisa biarin aku milih jalan hidup aku sendiri, ha? Aku capek. Damar, aku gak tahan lagi. Mereka maksa aku buat terima Raka. Nadia, kenapa sih? Kamu repot banget soal dijodohin. Ya udah loh, terima aja kalau mereka mau kasih kamu sama orang kaya. Kamu serius, Mar? Aku pikir kamu bakal mendukung aku buat nolak. Kamu emangnya anggap hubungan kita ini apa? Ya kan, kita cuma HTS aja. Hubungan tanpa status. Aku sih nggak peduli kamu sama siapa. Lagian siapa tahu kamu bakal dapat untung dari situ. Hohoho. Kamu nggak berubah sama sekali ya. Aku kira hubungan kita lebih dari sekedar HTS. Aku kira kamu beda. Ternyata aku salah besar. Ya udah lah Nad, gak usah dibawa ribet. Hidup itu gampang kok, tinggal ikutin aja alurnya. Aku kecewa banget sama kamu, Mar. Aku kira kamu bakal peduli, tapi ternyata kamu sama aja kayak yang lain. Ini beneran kantornya dia. Kayak mimpi, gede banget. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau ketemu sama Raka.
Bapak Raka sudah menunggu di lantai atas. Silahkan naik lift di sebelah kanan lantai 12 ya. Aku nggak percaya. Dia benar-benar punya kantor sebesar ini. Apa aku salah menilai dia selama ini? Nadia, apa kabar? Senang banget kamu akhirnya datang ke sini. Iya, aku baik. Cuma penasaran sama kantor kamu. Hehehe, ya udah, silakan kalau mau lihat-lihat. Gak usah ragu Nadia, kalau ada yang pengen kamu tanyain, tanya aja. Aku nggak nyangka kamu punya perusahaan sebesar ini. Kamu nggak pernah cerita soal ini. Ya, aku emang gak banyak cerita. Semua ini hasil kerja keras selama bertahun-tahun Nadia. Mulai dari bawah banget, sampai akhirnya bisa punya semua ini. Kamu pasti bangga banget ya bisa mencapai semua ini. Bukan masalah bangga atau enggaknya sih, lebih ke tanggung jawab. Aku tahu ini besar, tapi di balik semua ini ada banyak yang harus aku jaga, termasuk orang-orang yang kerja di sini. Ternyata kamu orangnya baik ya. Aku percaya kok, kebaikan akan datang kepada dirimu sendiri ketika kamu berbuat baik kepada orang lain. Gak peduli gimana caranya, kamu sendiri gimana kabarnya? Aku ya begini aja, masih berusaha cari tempat yang cocok buat diri sendiri. Kamu punya banyak potensi, aku yakin kamu bisa jauh lebih dari ini. Kamu kenapa sih dari tadi melamun aja? Cerita dong, gimana tadi ketemu Raka? Dia kaya banget Sin, kantornya gede banget. Aku kaget banget pas ngelihatnya. Serius? Berarti dia sukses banget dong. Gimana, dia sombong gak? Nggak sama sekali, itu yang bikin aku makin heran. Dia sukses tapi nggak sombong, malah ramah banget. Nggak kayak yang aku bayangin selama ini. Kan aku udah bilang jangan buru-buru ngejas orang sebelum kenal lebih deket. Kadang apa yang kita lihat dari luar nggak selalu benar. Iya, mungkin aku terlalu cepat nilai dia dulu. Ternyata dia bukan cuma sukses, tapi juga dia baik dan peduli sama orang lain. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Nggak tahu, aku jadi makin bingung. Aku pikir dia cuma cowok biasa yang suka pamer. Ternyata dia orang yang kerja keras banget buat sukses. Aku nggak tahu harus gimana. Mungkin ini kesempatan buat kamu lebih kenal sama dia, Nat. Jangan terlalu cepat mutusin sesuatu. Kamu punya waktu buat mikir. Iya, mungkin aku harus lebih banyak waktu buat ngerti dia. Tapi gimana kalau aku salah lagi? Seperti saat aku mutusin buat mempertahankan Damar. Kamu gak akan tahu kalau kamu gak coba kan. Semua orang punya kesempatan. Mungkin ini saatnya kamu kasih dia kesempatan. Mungkin aku akan coba, tapi aku gak mau buru-buru. Selamat datang Nadia, silahkan masuk. Ini rumah orang tua aku. Wah, rumahnya gede banget, nyaman banget ya. Hehehe, iya, aku sering kesini kalau lagi gak sibuk. Keluarga aku sering ngumpul di sini. Kamu kelihatannya deket banget ya sama keluarga kamu. Seneng liatnya. Ayo kita masuk, orang tuaku udah nungguin. Kita makan malam bareng ya. Keluarga itu segalanya buat aku, Nad. Apapun yang aku lakuin, semua buat mereka. Aku pengen mereka bangga sama aku. Aku suka cara kamu menghargai keluarga kamu. Gak semua orang bisa kayak gitu. Senang sekali akhirnya bisa ketemu kamu, Nadia. Raka sering cerita tentang kamu. Oh iya, aku senang bisa diundang ke sini. Jangan sungkan ya. Di sini kita anggap kamu keluarga juga. Ayo, kita semua makan. Terima kasih udah datang malam ini. Aku senang banget kamu bisa kenal lebih jauh sama keluargaku.
Aku juga senang bisa ketemu mereka. Keluarga kamu baik banget. Kamu selalu disambut kapan aja kalau mau datang lagi. Aku pasti datang lagi. Makasih Raka. Nad, kamu beneran serius sama cowok itu? Kamu nggak ingat sama aku? Aku inget Mar, aku nggak lupa sama sekali. Tapi aku juga inget gimana kamu nggak pernah serius sama aku. Kamu bilang sendiri nggak apa-apa kan kalau aku dekat sama orang lain. Terus sekarang masalahnya apa? Kamu nggak ngerti ya Nad? Kamu nggak peka banget. Aku tuh suka sama kamu dari dulu. Tapi kamu malah ninggalin aku kayak gini tanpa ada kejelasan. Jadi apa? Kamu pilih dia karena dia lebih kaya dari aku. Bukan soal uang Mar, ini lebih dari itu. Dia orangnya baik, dia peduli sama aku. Dia beda dari kamu yang cuma kasih janji tapi nggak pernah ada bukti. Janji? Aku nggak pernah janji yang nggak bisa aku tepatin, Nad. Tapi kamu nggak pernah ngasih aku kesempatan buat buktiin perasaan aku. Kamu terlalu cepat ninggalin aku. Mar, aku kasih kamu banyak kesempatan, tapi kamu nggak pernah nunjukin kalau kamu serius. Aku nggak bisa terus nungguin kamu tanpa ada kejelasan. Aku butuh seseorang yang bisa kasih aku kepastian. Dan Raka, dia ngasih aku itu. Aku pikir kita bisa lebih dari sekedar teman atau hubungan tanpa status, Nad. Aku pikir kita bisa pacaran dan bahagia. Tapi nyatanya kamu milih dia. Kamu lebih percaya dia daripada aku. Hanya karena dia punya uang lebih. Ini bukan soal uang, Mar. Ini soal bagaimana aku merasa aman dan nyaman. Raka menghargai aku. Dia selalu ada buat aku. Kamu selalu bikin aku ragu. Oh, jadi ini akhir buat kita. Kamu benar-benar pilih dia. Iya, Mar. Aku udah milih. Aku harap kamu bisa terima. Hahaha, ya udah Nad. Selamat tinggal. Semoga kamu bahagia sama dia. Semua cewek sama aja suka nyakitin hati cowok. Aku tahu awalnya kamu gak suka sama aku. Iya, aku akuin itu. Aku kira kamu hanya pria yang sombong dan cuma peduli sama diri sendiri. Hohoho, iya aku ngerti kok. Aku nggak salahin kamu kalau kamu pikir aku begitu. Tapi aku seneng kalau kamu bisa lihat aku dari sisi lain sekarang. Iya, ternyata aku salah besar. Kamu lebih baik dari yang aku pikir. Kamu perhatian, sabar, dan selalu ada buat aku. Kita bisa mulai dari awal, Nad, tanpa ada paksaan. Aku nggak mau kamu merasa terburu-buru atau tertekan. Kalau kamu siap, aku juga siap. Aku mau mencoba. Aku juga nggak mau buru-buru. Tapi aku rasa kita bisa jalanin ini perlahan. Aku janji, aku akan selalu ada buat kamu, Nadia, apapun yang terjadi. Aku percaya sama kamu, Raka. Terima kasih buat semuanya. Kak Nadia, ayo pulang, udah sore. Lihat tuh, akhirnya anak kita bahagia. Aku lega banget, Pak. Akhirnya Nadia nemu orang yang tepat buat dia. Iya, ini yang terbaik buat dia. Aku tahu Raka bakal jaga Nadia dengan baik. Harusnya aku yang di sana dampingimu, bukan dia. Tapi semuanya udah terlambat, Nadia. Semoga kamu bahagia. Aku nggak nyangka perjalanan ini membawa aku ke sini. Raka, aku bersyukur banget. Aku juga nggak nyangka, tapi aku seneng kita akhirnya bisa sampai di titik ini. Aku janji aku akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi, Nadia. Selamat tinggal, Nadia. Semoga kamu bahagia.